Selamat datang di Silahkan Coba, tempatnya ide, karya, dan semangat untuk coba hal baru. Mau lihat yang unik, inspiratif, dan kreatif? Yuk, silahkan coba. Hari ini kita masih membicarakan tentang overthinking, cemas gitu ya, bersama Larissa Amira Giani, psikolog klinis dewasa Yes. dari Deep Small Talk dan klinik-klinik lainnya di Klinik Bintaro. Jaksel dan Tangsel. Jaksel dan Tangsel gitu ya. Kece banget nih Aduh, Masya Allah, gitu. amin. Jadi hari ini kemarin-kemarin kan udah bahas tentang gimana biar nggak terlalu overthinking dengan Yes. mengubah cara pikir. Yeah. Sekarang kita mau belajar tentang mindfulness ya, konsep Yes. here and now, sekarang, tidak besok, tidak kemarin. Here and now, present moment. Sini Present kini. moment. Ya. Iya, boleh Mami, kita manggilnya Mami, Mami ya. ya. Boleh ya Mami dijelaskan. Yes. Mindfulness itu apaan sih? Oke, jadi apa sih mindfulness ini? Mungkin udah banyak yang kita dengar di berbagai konten kali ya, di jalan-jalan mungkin kali ya, atau di Mindfulness. di media sosial gitu kali ya, di TikTok, TikTok atau di mana-mana gitu kali ya. Tapi mindfulness itu sendiri sebenarnya sebuah konsep ya, atau sebuah state atau kondisi ketika kita tuh cukup menyadari dulu gitu ya hal-hal yang terjadi di present moment atau di momen sini kini ya, termasuk di dalamnya tuh kita menyadari yang kita pikirin, kita rasain gitu ya, dan sensasi tubuh kita gitu ya, tanpa kita ngejudge gitu ya. Tanpa ngejudge. Tanpa ngejudge pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh kita, dan kita juga menerima hal-hal tersebut gitu. Tanpa ngejudge dan menerima. Yes. Oke. Betul. Jadi mindfulness itu kayak menyadari dulu tadi ya, kuncinya Yes. menyadari apa isi pikiran, Yeah. perasaan, lagi ngapain, tanpa judgement. Betul. Oke, kesannya simple, tapi sebenarnya manusia tuh sering banget ngejudge dirinya sendiri loh. Betul. Makanya mindfulness ini termasuk dalam praktik di psikologi Iya, ya. betul banget. Karena memang kita sebagai manusia pasti punya judgement terhadap diri sendiri dan orang lain tentunya. Yes, kayak kadang kagak sengaja gitu, kayak kepleset gue ngejudge diri gue sendiri gitu kan, kayak Bener sih. misalnya contoh lagi sedih, ngapain sih lu sedih gitu, atau kayak keinget sama mantan, ngapain sih lu keinget dia lagi gitu, kayak Iya. ya udah sih nggak apa-apa gitu, karena memang nature-nya pikiran dan perasaan itu seperti ombak di laut, teman-teman gitu. Gimana tuh? Kayak gimana tuh gitu. Gimana Bukan tuh, main ombak? selancar gitu ya, tapi maksudnya tapi dia memang come and go aja gitu. Jadi datang dan pergi gitu ya. Di luar kontrol kita ya, nggak sih? Kan kayak kalau ombak di laut kan nggak bisa kita kontrol. Betul. Betul, ya Betul. kan? Kayak kita lagi main pasir nih, gitu kan? Tiba-tiba ada ombak yang menyapu sandcastle kita gitu. Kayak jangan datang dong, kan nggak bisa. Nggak bisa. Begitu, ya sudah, kalau datang aja. Nanti dia akan berlalu lagi, dia akan surut lagi. Itu seperti itulah pikiran dan perasaan kita gitu. Jadi memang kita saat dia datang ya udah kita welcome, saat dia perlu surut dan pergi ya sudah gitu, silahkan let go gitu. Itu makanya mindfulness mengajarkan kita untuk welcome si pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh, dan ketika dia memang perlu pergi ya udah kita let go. Jadi without cling on to the moment gitu. Oke. Seperti itu. Konsep baru nih, ternyata pikiran itu perasaan juga kah Yes, atau hanya yes, pikiran? pikiran dan perasaan Pikiran dan perasaan itu kayak ombak ya, come and go, tidak bisa dikontrol. kontrol, lebih nggak bisa lebih out of our control lah gitu. Iya, datang dan perginya ya, Ya. bukan what to do with it-nya ya. Iya, Oke. iya, Jadi gitu. datang dan perginya kapan itu tidak bisa dikontrol, otomatis Iya. hanya bisa kita welcome dan Iya. kita let go. Betul, bisa kita manage aja, kita kelola, dan yang lebih bisa kita in our control atau kita pilih itu sebenarnya perilaku kita gitu. Itu I yang see. kunci utamanya ya. Makanya mindfulness itu kalau dalam konsep acceptance commitment therapy gitu ya, sering dikaitkan sama ketika kita udah lebih mindful gitu ya, kita kaitkan sama yang namanya committed action gitu. Jadi setelah kita udah lebih bisa mindful sama pikiran dan perasaan, habis itu gue mau ngapain gitu, apa sih mau gue lakukan, perilaku apa sih yang lebih sesuai sama tujuan yang gue punya. Makanya biar apa teman-teman,
supaya kita move on, supaya kita tetap bertujuan begitu, berjalan Tetap terus. jalan, tetap jalan. yes. Mau lagi sedih, mau lagi galau, Nah. mau lagi stres, hidup berjalan, and so do you. Asik. Yes, asik. Gitu kan, betul. Iya, oke. Jadi itu yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri terhadap ombak itu. Mau Iya. berselancar kah, mau main pasir kah, mau Iya. tenggelam kah, Nah, jangan tenggelam tapi mau intinya. berguling-guling. Betul, yang ya penting kan? kita mengarungi ombak tersebut, gitu. Oke. Tapi kenapa sih mindfulness itu dipakai untuk orang-orang cemas, overthinking itu kenapa? Nah, karena gini, biasanya kali ya, kenapa itu bisa misalnya sering kita gunakan dalam terapi atau sesi-sesi psikoterapi gitu kali ya, karena gini, banyak dari kita gitu kali ya, ketika muncul perasaan-perasaan yang nggak nyaman, misalnya ya, misalnya cemas atau takut atau resah kali ya, atau gelisah misalnya gitu, itu kan perasaan-perasaan yang memang tidak enak gitu ya. Dan kalau perasaan yang nggak nyaman, kita pengennya dia buru-buru hilang nggak sih? Karena kan nggak iya. nyaman untuk dirasain. Nah, itu Betul. yang bikin kita pengen push it away cepat-cepat. Lu jangan lama-lama deh sama gue gitu ya. Nah, tapi ternyata ketika kita pengen push perasaan itu jauh-jauh, pengen menghapusnya, membuangnya, itu yang bikin perasaan itu balik lagi, ya nggak sih? Oke, mungkin dia kita lupa untuk sekian waktu atau kayak udah nggak kerasa, tapi dia akan balik lagi, ya nggak sih? Betul, Nah, itu betul, yang betul. bolak-balik itu, yang berkelahi dengan perasaan-perasaan itu tuh yang bikin kita lelah. Justru penderitaannya tuh justru di situ, makanya kita berlatih dengan mindfulness gitu. Penderitaannya di situ, bukan di Perasaan itu sedihnya, sendiri, takutnya, betul. tapi kita berusaha menghilangkan cepat-cepat, ngejudge diri kita dan berusaha udah nggak usah gitu lagi kayak gitu. Itu yang bikin sengsara. Betul, karena jadi gontok-gontokan, berkelahi terus, berfriksi terus gitu. Makanya ya udah kita pakai cara berbeda deh kali ini gitu. Karena udah pakai cara yang itu nggak efektif Nggak gitu berhasil. loh. Betul. Jadi kita pakai cara yang bervariasi deh gitu. I see, oke. Terus yang aku tahu nih, mindfulness tuh kan banyak banget praktisnya ya. Kayak misalnya mindful walking, Yes. mindful eating. Nah, hari ini kita mau mencoba Yes. mindful drinking. Mantul. Ini Ya, ngaruh nggak sih? Ini bakal berhasil nggak ya maksudnya? Nah, berhasil nggak ya teman-teman gitu ya. Nah, yang menarik dari praktis atau konsep mindfulness ini, karena tadi ya mindfulness itu kan sebuah state ya atau kondisi gitu. Jadi ketika state itu kita gunakan di berbagai aktivitas gitu ya, mau apapun itu aktivitasnya, sebenarnya kita udah mempraktekannya. Jadi mungkin mindfulness itu nggak harus selalu kayak gitu ya, breathe in, breathe out, itu enggak gitu ya. Tapi ketika tadi gitu ya, komponen-komponennya kita coba praktekin gitu ya, kayak tadi mengamati momen sini kini saat ini gitu ya, merasakan di momen saat ini gitu ya. Misalnya kita fokus nanti nih pas minum gitu ya, sama aromanya, warnanya gitu ya, suhunya, oh di mulut kita nih rasanya seperti apa gitu. Itu kita sudah lagi berlatih mempraktekkan mindfulness, karena kan present moment ya, we're in touch with present moment gitu. Dan misalnya nanti ya Fir gitu, ketika kita lagi minum terus misalnya pikiran kita terbawa gitu ya, kayak keinget hal yang lain, atau Nanti misalnya, aku ini ya, aku boleh boleh ya. gitu ya. Nanti kita ulas bersama ya. Misalnya keinget, aduh habis ini pengen makan soto kuning, soto kuning Bogor misalnya gitu ya. Gitu, oh gue kebawa pikiran gue. Oh ya, it's okay. Oh, aku mengamati, observe ya. Kita mengobservasi pikiran kita. Oh, aku mengamati pikiran ini muncul. Oh, sekarang kan perilakuku, aku sekarang lagi latihan mindfulness. Oh, balikin lagi. Fokusku ke latihan mindful drinking. Fokus lagi. Oke, dah. Terus keinget yang lain misalnya. Oh, abis ini gue mau pergi kemana gitu ya. Dah. Oke, balik lagi fokusnya gitu. Jadi, apa ya, kita tadi itu sikap non-judgmental dan apa ya, nggak cling on to the present moment atau to the thoughts and the feelings gitu. Jadi itu latihannya seperti itu gitu. Iya. Soalnya kan kalau nggak dipandu gini nih, orang-orang yang cuma nonton konten tentang mindfulness, oke, here and now, oke, fokus pada hal yang dilakukan. Tapi mereka tuh pasti bingung harus terus habis itu diapain. Betul, kayak betul. gitu loh. Soalnya Iya, kalau nggak dipandu begini, kayak nanti nih kita cobain sambil dipandu gitu kan, pasti bingung sih. Iya, iya, Nah, terus betul. apa? Oh, udah selesai nih kegiatan mindfulness. Oh, terus apa? Masih overthinking gitu loh. Iya, iya, betul. Jadi emang
Apa ya, karena mindfulness kan secara konsep kita perlu paham dan itu memang daily practice ya teman-teman gitu. Jadi kita perlu latih di kehidupan sehari-hari dan nah ini yang paling penting, nggak mungkin kita itu mindful terus 24 jam ya, itu nggak mungkin. Jadi santai aja, tenang aja gitu, kayak oh di momen ini aku lagi mau melatih mindfulnessku, aku lagi perlu lebih fokus, lebih mindful dibanding momen yang lain, ya udah nggak apa-apa kita latih aja. Kalau ada momen-momen lain kita lagi lebih ke distract ya udah namanya juga hidup ya nggak sih gitu. Jadi don't be too hard on ourselves gitu ya. It's okay, betul. santai aja gitu. Ngepraktisnya santai aja. Kan praktis mindfulness biar kalem. Kalau ngepraktis mindfulnessnya aja dor, gerasa gerusuk, berusaha banget fokus, terus kayak malah jadi ngejudge, gitu aja nggak fokus, gitu aja nggak bisa gitu, nanti percuma mindfulnessnya. Betul. Dan yang penting juga adalah gini, kalau kita lagi ngejudge diri sendiri, don't judge our judging. Nah itu kalau di konsep mindfulness gitu, meta judging katanya. Jadi, meta judging. Jadi kalau kita lagi kayak, misalnya nih kita nyadar kayak lagi ngejudge diri sendiri. Misalnya nih pas latihan ya kayak, ih lu lagi ngejudge diri sendiri. Misalnya aku ngejudge kayak, ih lu payah banget sih Mir nggak bisa fokus. Itu kan aku lagi ngejudge diriku. Aku nyadar tuh, nah aku nggak usah ngejudge diriku lebih lanjut kayak, ih kok lu judging sih Mir gitu. Itu nggak perlu. Jadi kayak ketika kita sadar bahwa, gue lagi ada judgment terhadap diri sendiri, nggak apa-apa, cukup kita aware aja sama hal itu, sadari, oh gue lagi ngejudge tadi, oh ya sudah, oke, gue lanjut aja sekarang gue lagi ngapain ya, gitu, itu. Jadi jangan snowballing gitu judgingnya, mikir. Betul. Yes. Mari kita coba mindful thinking, karena kalau di Sila ada ritualnya kalau minum. Gimana tuh lah? Teach me how. Masih panas, baik. Nice, gemes. Jadi ini dipatenkan oleh Reda. Oke. Jadi agak diangkat biar wangi gitu. Aromanya biar keluar gitu. Jadi kalau di Sila ada ritualnya, kita minum teh. Jadi nggak langsung diseruput gitu. Jangan langsung hilang gitu. Jadi gimana tuh? karena di Sila tuh juga minum mindful ya. Sambil nice. Sambil nggak mikirin hal-hal lain, fokus ke tehnya apa, lagi mikirin apa, ini kan anget nih. Oh iya, rasakan suhunya ya. Rasain suhunya kayak gitu, kayak misalnya gini. Di roll di tangan. Oke. Nah, kalau di Sila tuh kayak gimana, anget nggak? Itu udah termasuk mindfulness belum sih? Kayak gitu kan? Rasain suhunya gitu ya di tangan kita seperti apa, tekstur gelasnya juga bisa nih. Iya bener. Kayak aku observasi, aku merasakan kayak agak lengket ya di tangan. Benar. Jadi tiap di roll dia kayak agak lengket. Yes. Dan aku mengamati ada perasaan, aku sedikit takut gelasnya slip out of my hand. Nah itu aku mengamati ada perasaan seperti itu. Yes. Aku tadi sedikit ngejudge karena aku bilang lengket di tangan. Aku mikir, is my hand sweaty? Is it just my hand? Atau di tanganmu juga? Aku nggak sweaty sih. Berarti aku yang lengket doang? It's okay. Nggak apa-apa. It's okay. Nggak, jangan ngejudge. Jangan ngejudge diri sendiri, kayak so gross. Oke. Nah, udah kayak gini. Itu tadi salah satu mindfulness caranya ya? Yes. Kayak I observe, I feel. Gitu kan? Yes, betul. Suhunya bisa. Terus aroma? Nah itu belum. Belum ya? Jadi setelah itu ditaruh di tangan. Kalau di Sila ya, di sini nih. Di sini? Di dekat, ya di tempat sini, orang pijit kalau masuk angin gitu. Kan anget ya. Anget sih. Aku ngerasa ini panas, tapi tolerable gitu. Ya, aku mengamati ini rasanya hangat. And I observe, I feel a sense of comfort and calm. Iya, comfort. Iya, nyaman sih. Nyaman. Oke. Nice. Gitu ya ternyata. Maksudnya kita kan kalau minum kayak ya udah minum aja. Ini nyaman sih. Yes. Nah, kalau di Sila habis kayak gitu taruh di sini, di jidat. Yes, gini. Ditempel di sini sambil merem-merem. Nah, aku tuh ngerasa abis ditempel angetnya tuh nyebar. Tadi cuma di depan jidat, sekarang kayak agak ke alis-alis samping gitu loh. Kalau aku mengamati rasa hangatnya terfokus di jidatku aja. Berarti tiap orang beda-beda. Yes, and that's very okay. Very okay. Oke. Aku mengamati makeupku nempel di gelas. Sama, aku juga ada foundationnya. Gak apa-apa, merah nggak? Nggak apa-apa.
Kan mindful. Betul, Mindfulness apa loh. adanya saja. Iya dong, nggak apa-apa Oke. kan. Nah, terus kita tangkep nih. Jadi Oke. di atasnya gini, gitu Gini. kan. Di atas. Naik Oh, di lagi, atas, naik naik lagi. lagi. Gini. Yes. Baru dihirup. Ini teh apa ya? Jadi ada bau lime, kayak daun jeruk. Nyaman sih. Kayak bau parfum sih. Iya ya. Aku mengamati wanginya kayaknya Earl Grey. Ya nggak sih? Bener nggak? Aku bangga. Bener Aku nggak, bangga karena ini adalah variannya Sila yang klasik Earl Grey. Grey, yes. Oke. Oke. Oh, dan tadi ketika aku menghirup ini, aku mengamati muncul memori ketika aku lagi waktu itu kuliah di luar ya. Nah, itu ada memori yang muncul. Jadi wajar ya teman-teman ketika kita berlatih mindfulness itu ada pikiran atau memori yang hadir gitu. Iya, iya, ya. kayak mikirin masa lalu Iya, gitu termuncul dan kita bisa nggak apa-apa balik lagi aja ke Oke. Itu memori datang kegiatan ini. seperti apa tadi ombak ya. Betul. Terus yaudah dia pergi lagi, kita balik lagi. Yes. Kalau aku inget keripik. Keripik. See, it's different from one Keripik. person to another. Keripik singkong yang ada daun jeruk kayak gitu. Oh, nice. Aku lupa mereknya, tapi itu enak banget. Enak Zaman kuliah sering banget makan itu. Walaupun habis itu ya diare. Karena pedes banget kan. Oke, no judgment. Oke. Sudah pergi tuh thoughts itu udah, ya udah cuma Oke. datang doang terus ya udah, nggak usah aku pikirin. Sip. Oke, kita seruput Sekarang sedikit. Kita seruput. Habis seruput jangan langsung telan, Mam. Jadi Oke, kayak agak gini. diputer, bukan Di kumur, lidah. diputer Di di lidah. mulut. Di mulut. Jadi kayak Lidahnya gimana? Diam aja. lebih ke otot mulut sih kayak Oh. let the water, Flow. swirl and Swirl. flow. Oke, bismillah ya. Lebih gurih dibanding baunya ya? Iya. I observe, aku ngamatin pas masuk tadi ada rasa pahit di lidahku. Kemudian setelah aku telan gak lama seperti kalau aku menghayatinya seperti bau melati. I don't know why ada melatinya atau enggak, gue nggak tahu, tapi buat aku itu mirip bau melati. Ada melatinya kah Om Alif? Kak Alif? Tidak Nggak ada. Ada Tidak apa? Ada bunga apa di situ? Yang pasti Kita tanya pasti sama floral yang dong. bikin. Floral, Pasti iya. floral kan, melati. Aduh, mindful, enak banget. Lavender sama French rose. Iya, iya. Mungkin French rose-nya kali ya, atau lavendernya itu tadi ya. French rose-nya sih. French rose-nya ya. Yang bikin agak asem-asem. Nice, very nice. Kompleks banget ya. Ya, ya, ya. Iya, iya. Terus tehnya tuh agak tebel gitu. Iya, Ya, iya, iya. agak tebel ya, bukan sesuatu yang hilang Ya. gitu. It stays on your tongue. Ada kayak berbody gitu loh. Aduh, mindful banget. Aku nggak mikirin hal lain. Aku nggak. Makin aku seruput dia makin pekat rasanya. Aku mengamatinya begitu. Iya, iya. Tapi karena Sila kan nggak pakai essence, nggak pakai fragrance ya. Oke. Jadi rasanya tuh kayak ada, begitu ditelan udah gone. Cuma tinggal daun jeruknya doang. Dan nggak ada sesuatu yang lengket di atas Ya, langit-langit gitu loh. nice. Aduh, enak banget. Pantesan kalau ngeteh tuh apa? Kalau lagi ritual ngeteh kayak di Jepang gitu-gitu juga kan, kayaknya mereka tuh kalem banget. Ya, ya, ya. Gitu. Nggak kayak kalau kita lagi ngopi kan sambil ngobrol, mikir gitu kan. Emang kayaknya beda activity gitu loh. Emang kayaknya beda vibe-nya. Benar, benar. Tapi ini pertama kalinya aku nyoba ngeteh sambil mindfulness itu. Kayak tadi I feel
I observe kayak gitu loh. Benar. Karena biasanya kan kalau lagi kelas sila gitu ya, kita minum sambil habis ini apa gitu kan. Seduh lagi yang lain, habis ini apa kayak gitu. Beresin gelasnya gitu. Jadi tetap ada pikiran lain. Oke. Kok ini kayak kalau ini tadi dirimu observe kayak ngeflow Flow banget. kosong gitu kali Kosong. ya. Kosong. Dan yang menarik juga salah satu komponen latihan mindfulness gitu ya ada ini dari dialectical behavioral therapy gitu ya. DBT ada, ya? DBT ada kalau latihan salah satu di modul mindfulness-nya itu tuh participating ya. Itu dari how skill atau what skill kalau aku nggak salah ya. Tapi nanti boleh teman-teman cek juga gitu ya. Participating itu adalah salah satu komponen dari mindfulness. Jadi ketika kita lagi mindful gitu ya, kita tuh salah satunya kita juga fully participate dalam kegiatan apapun itu. Gitu. Jadi menarik. Yang nggak fully participate itu kayak gimana? Misalnya sambil kepikiran hal lain atau kayak setengah-setengah gitu. Tapi kalau misalnya pun tadi ya contohmu kayak kalau lagi ritual ngeteh gitu kali ya. Sambil you throw yourself in the activity, benar-benar seru, jadi satu sambil ngobrol gitu ya. Fokus ke kegiatannya, I guess that's also mindfulness because you're fully participating gitu. Jadi boleh juga. Jadi boleh, ya? Pun ketika kita nggak kosong pikirannya itu nggak apa-apa juga. Tapi kalau ternyata kita pikirannya saat itu lagi kosong dan maksudnya ya udah santai banget ya it's okay juga gitu. Jadi it can be anything I guess. Ya, bisa gitu. Kegiatan apapun ya, kegiatan apapun bisa. Benar. Oke. Jadi kayak yang penting kita menjadi satu dengan kegiatan itu gitu, kayak emang menghayatinya, menjalaninya 100% gitu ibaratnya gitu. Dan 100%. Betul, dan pun kalau ternyata gue lagi ke bawah nih pikirannya nggak fokus, ya balikin lagi aja. Kayak tadi. Betul. Kayak tadi aduh tiba-tiba inget zaman kuliah suka makan keripik sampai sakit perut gitu. Ya udah biarin aja. Nggak apa-apa. Balikin lagi gitu. Betul. Habis ini ya udah. Betul, gitu ya. betul. Terus ada tips nggak kayak misalnya mindful untuk orang awam yang nggak ke psikolog nih, tapi pengen cobain mindfulness di rumah karena kan ini konsepnya adalah nyoba di rumah. Silakan coba gitu ya. Betul. Yang mau nyobain mindfulness di rumah itu harus kayak berapa kali sehari kah? Oke. Kayak gitu ada nggak sih? Sebenarnya sih mungkin kalau sakleknya gitu enggak gitu kali ya, tapi at first mungkin ya untuk percobaan lah misalnya gitu yang ringan-ringan aja, mungkin kita bisa mulai dari yang kayak latihan deep breathing atau teknik relaksasi misalnya gitu ya, kayak tarik nafas yang 4-4-6 tuh, jadi tarik nafas 4 hitungan ya lewat hidung, tahan 4 hitungan, terus hembuskan lewat mulut 6 hitungan gitu. Dan pas hembuskan lewat mulut itu kita seperti lagi meniup dari sedotan kayak gitu. Kenapa seperti itu? Supaya hembusan nafasnya itu pelan-pelan, supaya hembusannya bisa lebih panjang gitu. Karena itu yang memang mengaktifasi parasympathetic nerve system kita gitu. Karena itu yang memang bisa membuat kita lebih rileks gitu. Jadi gitu niup ya. sedotan bukan niup balon gitu ya. gitu ya. Pelan-pelan begitu ya, gitu ya. Nah, itu kita bisa latihan gitu ya, deep breathing itu fokus terhadap tarikan dan hembusan nafas, gitu ya, fokusnya di situ. Dan kalau ada pikiran yang hadir, perasaan yang muncul, atau sensasi tubuh yang dirasakan, kita kembalikan lagi fokusnya ke tarikan dan hembusan nafas kita itu. Bisa tuh kayak gitu. Barusan aku cobain emang ada perasaan, kalau aku di tangan tuh kayak ada aliran darah gitu loh. Rasanya gitu ya, Tapi emang harus aku rasain banget. Maksudnya nggak bisa cuma gitu. Jadi harus pelan-pelan bisa banget. Seperti itu gitu. Jadi emang menarik. Itu latihan gitu. itu tiap hari. Boleh. Jadi misalnya, nah ini kita perlu latih di momen-momen yang tenang dulu ya teman-teman gitu. Jadi ketika memang diperlukan, ketika misalnya momen-momen apa sih yang memang lebih challenging, kayak gue mau presentasi, atau ketika gue mau ngomong sama bos gue, atau ketika gue mau ngomong sama orang tua gitu kali ya. Jadi kita udah tahu bahwa gue punya si latihan deep breathing dan mindfulness ini kok untuk membantu gue lebih tenang gitu. Jadi misalnya dilatih pas baru bangun tidur misalnya, atau pas mau tidur gitu. Jadi misalnya mungkin 2 menit sampai 4 menit, atau misalnya kayak 3 siklus aja gitu. 4-4-6-nya tuh 3 siklus aja dulu itu
udah simpel banget. Dan itu gitu. harus dilatih ya. Betul, Maksudnya nggak yang perlu, sekali ya. coba langsung bisa kayak tadi ngeteh kayak tadi tuh nggak sekali coba Iya, langsung relax gitu. betul, Oke, betul. oke. Dan apa ya, rasa relax tadi itu bisa juga kita anggapnya sebagai bonus ya, Fir, gitu. Jadi Iya, iya. kalaupun pas kita nyobain ternyata nggak relax-relax amat, atau mungkin sensasinya dari satu latihan ke latihan yang lain tuh rasanya berbeda, nggak apa-apa banget teman-teman gitu ya. Karena apa ya, fokusnya atau goals dari latihan mindfulness itu tadi kita bisa aware, kita sadar sama present moment kita, pikiran, perasaan, dan perilaku gitu ya, tanpa ngejudge, tanpa mengharuskan kita harus relax, harus tenang, enggak gitu ya. Tapi aku lebih apa ya, let go, come, apa ya, Let it come and let it let go. it come and let it go, dan aku bisa melakukan hal-hal yang perlu aku lakukan aja. Udah, itu aja Oke. intinya. Dan aku pernah baca emang kalau dibikin rutinitas jadi lebih enak ya karena lebih terjadwal, kayak misalnya bangun pagi deep breathing Ya. atau ngeteh dulu uninterrupted kayak gitu ya. Jadi Betul. having a routine in the morning or before bed Iya. itu juga katanya Betul, oke ya. benar-benar. Dan kalau apa ya, pengalamanku ya setelah mempraktekkan mindfulness lebih sering ya di dalam beberapa waktu terakhir ini, aku lebih apa ya, self awarenessku lebih baik. Aku merasanya gitu ya. Jadi kayak kalau gue udah mulai agak agak bete-bete gitu ya, kayak kok gue udah lebih mulai bete nih gitu, kayaknya udah agak bad mood, itu aku lebih kerasa. Atau ini nih, ketika bahuku udah lebih tegang, itu tuh aku udah lebih cepat ngerasa kayak kok lo tegang sih, Mir, ada apa gitu. Jadi kayak aku lebih aware sama sinyal tubuhku. Itu aku Iya, personally benar-benar. ngerasa seperti itu, teman-teman. Jadi silahkan nanti dilatih dan dirasakan how does it apa ya, feel for you gitu. Iya, Karena iya, beda-beda juga sih. Bener-bener. Jadi harus latihan karena itu keterampilan Iya, ya. skill, it's a Itu skill. skill, bukan orang lahir-lahir bisa mindful. Gitu ya. Jadi emang harus latihan Ya, gitu, nggak sekali betul. jadi. Terus mulai direfleksikan, kayak mungkin dievaluasi setelah mindful sebulan 2 bulan praktis rutin itu apakah ada perubahan positif? Jadi Yes. lebih aware terhadap emosinya atau jadi lebih mudah mengontrol emosi atau pikiran nih kayak gitu-gitu ya. Oke, I see. That's nice. Jadi udah Yes. bener dong Sila kalau kelas Mindful. mindful emang Yes. emang hari ini sebenarnya tujuannya ingin cross check apakah Betul. kita bener ngelakuin ya. Insya Allah ya, Bismillah ya. Kita Iya. saling belajar Saling dan saling belajar. apa ya, mengevaluasi, mengoreksi juga ya, saling belajar aja sih. Karena kan gitu. kita suka bilang ke partisipan kayak ya ini kita mencoba mindful Yes, gitu ya. Nah, ini kita yes. sekarang cari tahu bener nggak sih caranya. Oke, kalau gitu terima kasih Sama-sama. Mami Amira, psikolog klinis dewasa Larissa Amira Giani dari DST dan klinik-klinik di Jaksel dan Tangsel. Hari ini sudah selesai sesinya. Yes. Semoga kita bisa ketemu lagi ngomongin hal-hal berbau mental health lainnya yang bisa dicoba di rumah. Sampai bertemu di Silakan Coba selanjutnya. Bye bye. Bye bye, thank you.